Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa anzala al-Qur'ana alladzi jaa'a bihi rasuluhu liyakuna rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salawatullahi alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu alaihi minal abdi yaumal qiyamah as-salat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengannya mudah-mudahan Allah mengajarkan kita agar mampu bersyukur dengan semua karunia-Nya. Syukur adalah sesuatu yang mudah untuk diucapkan, tapi pada kenyataannya sangat sulit untuk direalisasikan. Karena itu, mudah-mudahan kita semakin semangat beribadah, semangat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka syukur kita kepada Allah. Allah tidak meminta apa-apa dari kita. Allah Maha Kaya, karenanya Allah tidak butuh apapun dari makhluknya. Maka yang Allah minta dari kita adalah taat. Yang Allah minta dari kita adalah nurut. Dan itulah yang disebut dengan ibadah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, kata beliau dalam riwayat Imam Ahmad dan Ahlu Sunan, awwalu ma yuhasabu alaihi minal abdi yaumal qiyamah as-salat. Bahwa yang pertama dihisab dari seorang hamba baginya pada hari kiamat adalah salat. Bahkan di hadis yang lain, salat menjadi tolak ukur untuk amal-amal yang lainnya. Idza sholahat sholaha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Jika salatnya benar, maka akan benar juga amal-amal yang lain. Tapi jika salatnya rusak, maka rusak pula ibadah-ibadah dan amal-amal yang lain. Hadirin, ketika kita menyaksikan pada dewasa ini ada orang yang sholat, tetapi seolah-olah sholatnya tidak memberikan pengaruh kepada dirinya. Di mana dia sholat, tetapi dia tidak pernah mampu untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat.
Solatnya terus dilakukan tetapi tidak pernah mampu untuk menjaga dan merawat dirinya dari maksiat. Boleh jadi solatnya tidak memberikan apa-apa buat dirinya. Maka boleh jadi seperti halnya Allah sampaikan dalam satu ayat yang sering kita dengar. Ketika Allah katakan, fawailun lil musallin. Ancaman bagi orang yang sholat, tetapi sholatnya tidak memberikan pengaruh sedikit pun kepada dirinya. Maka Allah mengancamnya dengan kecelakaan. Dalam hadis At-Tabarani, begitupun Al-Baihaqi, yang diterima dari Umar ibn Khattab, ketika beliau katakan awwalu ma yurfa'u minan nasi al-amanah, bahwa yang pertama dicabut dari seorang hamba pada saat ingin dihilangkan keimanannya adalah sifat amanah. Wa akhiru ma yabki as-shalah, dan yang ditunda dan ditangguhkan adalah salatnya. Yang artinya boleh jadi seorang tetap melaksanakan sholat tetapi sholatnya tidak membuat dirinya sehingga terselamatkan dari khianat terhadap amanah. Sholatnya masih tetap dilakukan tetapi sifatnya sudah hilang kepercayaan yang diberikan kepadanya. Karena dia berkali-kali bahkan seringkali khianat terhadap apa yang diamanahkan kepada dirinya. Maka perlu kita perhatikan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sinyal kepada kita. Salat yang utama, tetapi jika salat saja maka itu belumlah cukup. Andai salat masih dikerjakan, tetapi apa artinya jika amanah sudah hilang dalam diri? Dia lakukan apa yang tidak sepantasnya dilakukan, bahkan dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Mengambil sesuatu yang bukan haknya, melakukan sesuatu yang justru dilarang oleh agama, bahkan oleh norma. Karena dia sudah kehilangan sifat amanah, padahal sholatnya masih tetap dilakukan. Sehingga selanjutnya kata Nabi, wa rubba musallin la khairan fihi. Betapa banyak orang yang sholat, tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan dari sholatnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau sekedar pahala maka Allah akan berikan pahala. Betapapun jeleknya sholat kita atau bahkan mungkin sholat kita hanya dilakukan secara asal-asalan. Bahkan dengan malas kita lakukan, Allah janji. La udi'u amala amilin minkum min dzakarin au unsa. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal dari amal-amal kalian. Baik laki-laki dan perempuan. Kalau sekedar pahala, kalau sekedar kebaikan, kalau sekedar balasan, maka orang yang melakukan sholat dengan asal-asalan, bahkan terkesan malas untuk melakukannya, Allah tetap akan memberikan pahala untuknya. Karena itu hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah, sholat bukanlah sekedarnya. Tapi bersungguh-sungguhlah dengan sholat kita. Sholat bukan sekedar dilakukan dan penggugur kewajiban. Tapi sejatinya sholat menjadi ruh bagi kita. Sehingga sholat ini menyertai perjalanan hidup kita, menyertai jiwa kita, menyertai sikap dan perilaku kita. Sehingga sholat sudah menjadi akhlak buat kita. Dan ini harus terasa.
Ini harus terasa. Andai seseorang tidak merasakan nikmat di dalam sholatnya, andai seorang tidak merasakan manfaat dari sholatnya, andai seseorang tidak merasakan hikmah dari sholatnya, maka ini adalah sesuatu yang berbahaya. Seperti halnya seorang yang berdagang tetapi tidak pernah mendapatkan untung. Maka lambat laun, lama kelamaan, dagangnya akan ditinggalkan. Seperti halnya seorang ketika bekerja lalu tidak menerima upah ataupun gaji. Pelan tapi pasti dia akan tinggalkan pekerjaan itu. Begitupun ketika sholat, maka Nabi SAW meriwayatkan satu hadis, menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Lalu disampaikan melalui tulisan Imam Ahmad. Kata Nabi, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdadu minallahi illa bu'dan. Orang yang sholat tetapi sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, maka tidaklah menambah sholatnya itu kecuali dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah. Karena itu hadirin, sekali lagi, bukan sekedar sholat, tapi bersungguh-sungguhlah dengan sholat kita. Sholat menjadi faktor utama atau menjadi standar utama ketika amal seseorang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tolak ukurnya adalah sholat. Karena itu hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Andai dulu kita sholat, belajar pada saat kita kecil, mungkin kelas 2 SD, mungkin kelas 3 SD. Kalau hari ini dikatakan, kelas berapa kita sekarang? Sudah belasan tahun berlalu, sudah puluhan tahun berlalu, tapi sholat kita tidak lebih dari seperti ketika kita belajar di kelas 2 dan kelas 3 SD. Sholat kita tidak bertambah menjadi lebih baik, sholat kita tidak bertambah menjadi berkualitas, tapi sholat kita hanya tetap seperti itu saja. Karena kita tidak pernah menambah pemahaman kita dengan sholat kita. Kita tidak berusaha untuk memperbaiki sholat kita, minimal kita mengerti dengan apa yang kita baca. Minimal kita memaknai dengan semua gerakan kita. Sehingga sholat laksana air yang dingin, yang meresap ke dalam tanah. Dan sholat itu, apa yang kita baca, meresap ke dalam kolbu kita. Karena itu hadirin, jamaah Jumat, rahimakumullah, sejatinya kita bersungguh-sungguh dengan sholat kita. Bukan lagi mengejar apa yang disebut dengan pahala, karena itu hal yang pasti. Ada orang khusyuk dengan sholatnya, Allah berikan pahalanya. Ada orang yang biasa-biasa, bahkan terkesan malas dengan sholatnya, Allah pun akan beri pahala. Tetapi terkait apakah sholatnya diterima dan apakah sholatnya memberikan manfaat buat dirinya, apakah sholatnya memberikan pengaruh buat dirinya, itu lain hal. Pantas kata Allah, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Orang yang lalai dari sholatnya, bahkan niat dari sholatnya tiada lain karena ingin dipandang oleh orang lain dan bukan oleh Allah. Karenanya masalah tidak segera selesai, padahal sholat adalah media bagi kita untuk memohon pertolongan Allah. Keluhan masih terus terdengar, padahal satu di antara media yang akan membuat kita sembuh dari keluhan, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahul khairu manu'a, illal musallin. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika ditimpa kesulitan, dia mengeluh.
pada saat ditimpa kebaikan, dia menjadi kikir. Lalu Allah katakan, illal musallin, kecuali orang yang konsisten dengan solatnya. Alladzina hum ala solatihim daimun. Mereka adalah orang-orang yang konsisten, orang-orang yang dawam dengan solatnya. Barakallahu li walakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melanjutkan khutbah yang kedua, maka sejatinya solat menjadi agenda terpenting bagi kita. Di dalam ayat terakhir surat Ali Imran, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Isbiru wasabiru warabitu. Bersabarlah. Ketika melakukannya maka tidak mudah, akan ada halangan yang merintangi kita. Lalu Allah katakan, wasabiru. Bersabar lagi. Juga tidak mudah. Lalu Allah katakan, warabitu. Sahabat mengatakan bahwa tidak ada yang paling berat pada saat itu. Tidak ada yang paling berat di mana pada saat Rasulullah hidup bersama kami. Yang dilakukan adalah intadirus salat ba'da salat. Menunggu salat setelah salat. Kalau hari ini kita selesai salat Jumat, maka hakikatnya kita menunggu waktu asar. Ketika asar selesai, kita menunggu waktu maghrib. Dan sejatinya itulah agenda terbesar seorang muslim. Bukan dari kerja ke kerja lalu menyisihkan waktu untuk sholat. Tapi yang ideal adalah dari sholat ke sholat lalu ada space waktu. Maka dia bekerja untuk mengisi waktu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau hari ini kita tidak mendapatkan nikmat dari sholat kita, atau hanya sedikit hikmah yang bisa kita rasakan dari sholat kita, boleh jadi karena kita menomorduakan, menomortigakan, menomorempatkan ibadah sholat kita. Bahkan mungkin kita sholat sekemampuan kita, atau bahkan terkadang sholat kita tunda-tunda, lalu pada saat akhir waktu kita baru bisa melaksanakan sholat kita. Sedemikian istimewanya sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sedemikian rupa begitu berharganya sholat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari dari Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman, beliau katakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihimpit oleh sebuah masalah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihimpit, tertekan oleh sebuah kesulitan, sholat, maka beliau segera melakukan sholat. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah tidak meminta sesuatu yang berat dari kita. Allah tidak mewajibkan sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Menjalani kehidupan ini dengan segala problematika yang akan kita hadapi. Maka Allah hanya minta, wasta'inu bis sabri was salat.
Setiap kita punya masalah, setiap kita punya kesulitan, setiap kita punya problematika yang sulit untuk dipecahkan dengan masalahnya masing-masing. Tapi perhatikan apa kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Kenapa kita harus mencari cara-cara yang sulit? Kenapa kita harus mencari cara-cara yang berat untuk kita lakukan? Padahal Allah memudahkan urusan kita dengan dua hal. Yang pertama sabar dan yang kedua adalah sholat. Andai sholat ini belum bisa membukakan dan memecahkan masalah kita, boleh jadi karena ada yang salah dengan sholat kita. Karena itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit khutbah yang khatib sampaikan pada kesempatan ini memantik semangat kita untuk bersungguh-sungguh dengan sholat kita. Kita belajar lagi sholat kita. Andai dulu kita belajar pada saat usia kita mungkin 8 tahun, mungkin 9 tahun. Hari ini usia kita terus bertambah. Mungkin ada yang 40, 50, bahkan 60 tahun. Tapi sayangnya sholat kita tidak lebih dari seperti ketika kita belajar pada saat usia kita 8 atau 9 tahun. Sejatinya usia kita bertambah, maka pemahaman sholat kita pun bertambah. Dan kita sudah mengerti ada apa hikmah, rahasia, nikmat yang Allah siapkan di balik sholat kita. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita dan mudah-mudahan Allah ampuni kekeliruan dan kesalahan kita. Dan Allah ampuni kelalaian kita. Dan mudah-mudahan dengan ibadah yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, terkhusus ibadah sholat, maka kita jalani kehidupan ini dengan penuh kenikmatan dan ringan untuk kita jalani. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabran wasabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.